Per Januari tahun 2025, distribusi pengguna sistem operasi di Tiongkok adalah sebagai berikut. Android 50,51%, Windows 26,92%, iOS 16,49%, Harmonious 17% pada kuartal pertama 2024. Dengan total pengguna internet di Tiongkok mencapai sekitar 1,092 miliar orang pada akhir 2023. Estimasi jumlah pengguna untuk masing-masing sistem operasi adalah Android sekitar 548 juta pengguna, Windows sekitar 294 juta pengguna, iOS sekitar 180 juta pengguna, Harmony OS sekitar 186 juta pengguna. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini adalah estimasi dan mungkin terdapat tumpang tindih, karena beberapa pengguna dapat menggunakan lebih dari satu perangkat dengan sistem operasi yang berbeda. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, Tiongkok menjadi salah satu panggung utama revolusi digital dunia. Dari jalanan Beijing hingga pusat perbelanjaan di Shanghai, perangkat digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi, pernahkah kamu bertanya, sistem operasi apa yang sebenarnya paling banyak digunakan oleh penduduk Tiongkok saat ini? Kalau kita bicara tentang sistem operasi, nama-nama besar seperti Android, iOS, dan Windows pasti langsung terlintas di benak. Tapi kini, ada pemain baru dari dalam negeri. Harmonious, sistem operasi buatan Huawei yang digadang-gadang sebagai simbol kemandirian teknologi Tiongkok. Dengan lebih dari 50% pangsa pasar, Android masih menjadi raja di Tiongkok, dipakai oleh lebih dari 500 juta orang. Android mendominasi berkat fleksibilitas dan harga perangkat yang terjangkau. Vendor lokal seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo memperkuat dominasi ini lewat ekosistem Android yang mereka kustomisasi. Meskipun hanya menguasai sekitar 16% pasar, iOS tetap kuat sebagai simbol gaya hidup premium. Sekitar 180 juta orang di Tiongkok menggunakan iPhone. Dan menariknya, pasar ini tetap setia, meski harga iPhone terus melambung. Di luar dunia smartphone, Windows tetap tak tergoyahkan di segmen desktop dan laptop. Dengan sekitar 27% pangsa pasar, ada hampir 300 juta pengguna Windows di Tiongkok. Mulai dari pekerja kantoran, pelajar, hingga gamer, sistem operasi ini masih menjadi tulang punggung produktivitas. Dan kini muncul sang penantang lokal Harmonious. Dengan 17% pangsa pasar, atau sekitar 186 juta pengguna, sistem ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Tapi, pertanyaannya, apakah Harmony benar-benar siap bersaing secara global? Saat ini, Harmonious masih terkendala ekosistem aplikasi dan belum sekompatibel Android atau iOS. Tiongkok kini berada di persimpangan digital. Satu sisi, sistem global seperti Android, iOS, dan Windows masih mendominasi. Tapi di sisi lain, keinginan untuk mandiri dari teknologi asing mendorong lahirnya sistem seperti Harmonious. Pertarungan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga kedaulatan digital. Pertanyaannya sekarang, kemana arah masa depan digital Tiongkok akan bergerak? Apakah Harmony OS akan menjadi tulang punggung teknologi nasional, atau dominasi global masih akan bertahan? Jawabannya mungkin belum pasti. Tapi satu hal jelas, Tiongkok sedang membentuk masa depan digitalnya sendiri. Jika Android, iOS, dan Windows diblokir total di Tiongkok, bayangkan sebuah pagi di mana jutaan perangkat di seluruh Tiongkok tiba-tiba tidak bisa diakses. Android tidak lagi menyala, iPhone tak bisa masuk ke sistem, Windows berhenti menerima pembaruan dan dukungan. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi sebuah skenario yang bisa terjadi jika ketegangan geopolitik memuncak. Bagi pengguna biasa, ini berarti aplikasi perbankan, dompet digital, layanan transportasi, dan bahkan komunikasi akan terganggu. Tapi bagi industri,
dampaknya jauh lebih dalam. Pabrik-pabrik bisa berhenti beroperasi. Perusahaan teknologi lokal kehilangan fondasi software mereka. Bahkan, layanan pemerintah berbasis Windows bisa lumpuh. Rantai global ikut terpukul. Dan jangan lupa, dunia juga akan terkena imbasnya. Tiongkok adalah pusat produksi smartphone dan perangkat elektronik terbesar di dunia. Jika sistem operasi global diblokir, pengiriman barang, perangkat, bahkan semikonduktor bisa terganggu. Negara-negara yang selama ini bergantung pada manufaktur Tiongkok akan ikut merasakan krisis. Bursa saham bisa goyah. Perusahaan raksasa seperti Apple, Microsoft, dan Google berisiko kehilangan ratusan miliar dolar dalam nilai pasar hanya dalam hitungan hari. Ketergantungan dan kemandirian. Ketergantungan pada teknologi asing memang mempercepat perkembangan. Tapi ketika dunia mulai terbagi, setiap negara harus bersiap dengan alternatifnya sendiri. Disinilah muncul pentingnya kemandirian digital, bukan hanya sebagai pilihan teknologi, tapi sebagai pertahanan nasional. Pertarungan sistem operasi di Tiongkok bukan cuma soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling siap saat koneksi dunia diputus. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, dan kami tunggu komentar Anda.